Semakin panjang jenggot seseorang, maka dia semakin dungu. Ciri-ciri orang dungu, yang mana ciri ini tidak pernah meleset, adalah panjangnya jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semakin panjang jenggot seseorang, maka dia semakin dungu. Ciri-ciri orang dungu, yang mana ciri ini tidak pernah meleset, adalah panjangnya jenggotnya. Kenapa? Karena jenggot itu berasal dari saraf di otak, sehingga semakin panjang jenggotnya maka saraf itu ketarik ke jenggotnya, maka berkuranglah kinerja akalnya. Itu pernyataan. Banyak sekali orang yang tidak terima. Bahkan ketika Ketua PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj Al-Alamah mengungkapkan itu, bahwa semakin panjang jenggot orang semakin goblok, banyak yang memaki-maki, banyak yang menghujat. Padahal kalau misal kita mau membaca sedikit saja, kita akan tahu bahwa pernyataan itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah diucapkan oleh para ulama. Ini kalau tidak percaya saya baca. Salah satunya dalam kitab As-Siqat. Qala Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah pencetus madhab Hanafiyah. Apa kata beliau? Yaquluna man kana tawilal lihyati lam yakun lahu aqlun. Para ulama berkata bahwasanya, ini perkataan Abu Hanifah, orang yang jenggotnya panjang dia tidak punya akal. Artinya bodoh atau dungu. Itu dalam kitab As-Siqat. Wa qala Syafi'i. Ini Imam Syafi'i sekarang. Rahimahullahu, kullama talat al-lihyatu takau saja al-aqlu. Apabila jenggot sudah panjang, maka otak ini menjadi terganggu atau menjadi berkurang kinerjanya. Itu dalam kitab Al-Wafi bil Wafiyat. Kemudian dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, Ibnu Najim berkata, wa qala Ibnu Nujaim atau Ibnu Nujaim, wa yustadallu bi sifatil ahmaqi min haitsu surati bitulil lihya. Dan yang menjadi tanda kedunguan seseorang dari tampilannya adalah panjangnya jenggot. Masih kurang, tambah lagi. Qala Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini pengikut mazhab Hambali kalau tidak salah, atau Maliki ya. Dia ini dalam kitabnya Hasyatu Ibnu Abidin, wastuhira anna tulal lihyati dalilun ala hamqatil wafli ala khiffatil aqli. Dan sudah populer, sudah masyhur bahwasanya panjangnya jenggot itu tanda dari lemahnya akal. Bahkan dalam kitab Al-Kamil Ibnu Adi ya, dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Adi itu diceritakan di situ apa? Qila li Khalid At-Takhan wa huwa min syuyuhi Al-Bukhari lima lam taktub an Mujalid faqala li annahu kana tawilan lihyah. Jadi Imam Khalid At-Takhan ini adalah salah satu dari gurunya Imam Bukhari. Ditanya oleh seseorang, "Kenapa engkau tidak menulis hadis atau tidak memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Mujalid?" Lalu Imam At-Takhan ini menjawab, li'annahu kana tawilal lihya, karena Mujalid itu panjang jenggotnya. Sehingga sudah populer kalau jenggotnya panjang berarti otaknya bermasalah. Karena hifatal akli. Kalau otaknya bermasalah, pasti hadis itu yang dibawa oleh dia bermasalah. Kenapa? Karena orang yang meriwayatkan hadis itu punya persyaratan, yaitu harus cerdas, kuat ingatannya. Kalau orangnya tidak seperti itu, jenggotnya panjang berarti sudah tertolak. Artinya jenggot panjang ini menjadi ilat hadis seseorang itu tidak diterima, saking dianggap itu sebagai orang yang bodoh. Kemudian Ibnu Hajar ini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, wa qala Ibnu Hajar an rajulin kullu ekana tawilal lihyati ahmaku. Kata dia, laki-laki yang panjang jenggotnya itu adalah ahmak. Ahmak itu bodoh atau dungu. Bahkan yang paling penting, yang sesuai sekali dengan apa yang disampaikan oleh Said Agil Siroj itu apa? Wa qad ruwiya annahu maktubun fit Taurat. Diceritakan bahwa terdapat di dalam kitab Taurat, innal lihyata makhrajaha minad dimaghi. Sesungguhnya otak itu berasal atau asal muasalnya adalah dari saraf dalam otak. Faman afrata alaihi tulaha, maka barang siapa yang membiarkan jenggot itu panjang, qalla dimauhu, maka sarafnya itu menjadi sedikit, otaknya ini menjadi sedikit. Waman qalla dimauhu, dan barang siapa yang otaknya itu menjadi sedikit, qalla akluhu, maka sedikitlah akalnya. Waman qalla akluhu, barang siapa yang sedikit akalnya, karena ahmak, maka dia bodoh. Jadi otak yang seharusnya berguna untuk saraf yang seharusnya berguna untuk berpikir itu karena keluar menjadi menjadi jenggot,
maka semakin dia jenggotnya panjang semakin bodoh. Kemudian banyak sekali. Wa qala Ahnaf bin Qais, Imam Ahnaf bin Qais berkata, "Idza ra'aita ar-rajula 'adzimal hamati tawilal lihyati fahkum alaihi birriqa'ah." Kalau kamu melihat orang yang banyak berangan-angan dan jenggotnya juga panjang, fahkum birriqa'ah, maka anggap saja dia itu ar-riqa'ah. Ar-riqa'ah itu hifatul akli juga, bermasalah ketika memikirkan sesuatu atau bermasalah di dalam pemikirannya atau bodoh lah gampangnya. Wa qala Muawiyah li rajulin, dan Muawiyah berkata kepada laki-laki, "Kafana fi syahadati alaika fi hamaqatika wa sakhafati aklika ma narahu min tulilihyatika." Sudah, kata dia. Sudah cukup kami menyaksikan bahwa kamu ini adalah orang bodoh dan orang yang lemah akalnya dari tampilan kamu, yaitu jenggotnya panjang. Wa qala Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan berkata, "Man taulat lihyatuhu fa huwa kausajun fi aklihi." Barang siapa yang panjang jenggotnya maka rusak otaknya atau terganggu. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lain juga, wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah atau ulama-ulama, maudu'ul akli ad-dimaghu wa tariqur ruhi al-anfu wa maudi'ur ru'unati tawilul lihyah. Jadi tempatnya saraf itu ada di otak. Tempatnya bernafas ada di hidung. Wa maudi'ul hamaqah tulul lihyah, tetapi tempatnya kedunguan itu karena panjangnya jenggot atau ciri-cirinya lah ya, tulul lihyah atau panjangnya jenggot begitu. Bahkan yang paling penting, ini adalah sesuatu yang ditulis atau dirilis atau diterangkan oleh Ibnul Jauziyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini ulama yang favorit sekali bagi kawan-kawan kita madhab Salafi Wahabi. Apa kata beliau? Idza uridat lil fata lihyatun wa talat fasarat ila sirratihi fa nuqsanu aqlil fata indana bi miqdari ma zada fi lihyatihi. Idza aridat lil fata lihyatun wa talat fasarat ila sirratihi atau suratihi fa nuqsanu aqlil fata indana bi miqdari ma zada fi lihyatihi. An Ibnul Jauziyah dalam kitabnya Akhbarul Hamqa wal Muwaffilin. Jadi kalau kamu melihat laki-laki yang jenggotnya panjang, aut-autan, maka berarti dia itu adalah akalnya berkurang. Kalau akalnya berkurang berarti dia bodoh. Fanuksono aklil fata indana bimigdari mazada fi lihyatihi. Jadi ukuran kekurangan akal seseorang atau ukuran lemahnya akal seseorang atau ukuran kebodohan seseorang adalah tergantung panjang jenggotnya. Semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Kalau kita sudah tahu bahwa ucapan seperti ini itu masyhur di kalangan ulama, lalu Profesor Dr. Said Aqil Siraj menyampaikan itu, lalu kita menduga itu beliau menghina jenggot, itu beliau menjatuh-jatuhkan orang berjenggot, maka otak kita yang bermasalah. Jangan-jangan berjenggot yang berkata begitu. Kenapa? Karena itu qaulun masyhurun inda ba'dil hukama, qaulun masyhurun indal ulama fi zamanin ila zamanin fi mamarriz zaman. Itu perkataan yang sudah populer. Ya wallahu a'lam apa urusannya kenapa orang berjenggot bisa goblok. Yang jelas jangan sampai berpikir bahwa itu sesuatu ungkapan yang diada-adakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kenapa? Karena beliau hanya in huwa illa nakil. Beliau hanya menukil. Wal mangkulu katsir, yang dinukil itu banyak, hatta soro mu'tamadan, sampai ini bisa disebut sebagai mu'tamad. Bukan hanya satu ulama yang mengatakan begitu. Artinya yang mengatakan semakin panjang jenggot orang itu semakin goblok itu bukan hanya satu ulama. Banyak sekali ulama. Bahkan yang terekam saja itu banyak. Yang tidak terekam atau di kitab-kitab lain kalau dicari banyak. Jadi itu. Perkara Anda berjenggot ternyata pintar, itu urusan lain. Ini kan hanya salah satu ciri. Salah satu tanda. Wa min alamatil hamaqati allati la tuhti. Begitu kalau dalam kitab Al-Hamaqah, dalam kitab Akhbarul Hamqa. Dan salah satu dari tanda yang tidak mungkin meleset. Nah, itu kan. Jadi jangan sensi, jangan baper. Biasa aja namanya tanda. Tanda-tanda, salah satu tandanya bisa aja, bisa tidak. Tidak mestilah, tidak mesti semua orang berjenggot itu goblok. Sebaliknya, tidak mesti semua orang yang tidak berjenggot itu pintar. Jadi be smart ya. Jangan kita menentang sesuatu yang kita tidak tahu. Karena itu perilaku orang jahil. Apa? Al-mu'aradatu bima la yafham, atau al-mu'aradatu qabla ayyafham, menentang apa yang dia tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.